Puncak Lingyun. Kamu bisa nggak mempercepat cangkulannya? Jangan lagi ngulur-ngulur, jangan harap uang sepeser pun jatuh ke tanganmu. Mengerti, Tuan Wang? Dalam 1 jam harus selesai. Ah, setiap hari cuma tahu memeras aku dan cari masalah. Bahkan aku nggak dikasih makan malam. Nanti kalau aku dapat uang banyak, aku akan suruh kontraktor ini membayar aku. Ah, hancur. Sepertinya aku menemukan sesuatu. Aduh. Ini harus gimana ya? Kalau aku turun 1 ember, kabel listrik bisa putus. Sebelum menggali, teknisi bilang tidak ada kabel listrik tertanam di bawah tanah ini. Kalau kabelnya sudah putus, gimana cara nyambunginnya? Ah, apa yang terjadi? Sepertinya tangan saya bisa merasakan ada sesuatu di bawah tanah. Ah, 2 cacing tanah sedang melonggarkan tanah di kedalaman 50 cm. 3 ujung besi tulangan di kedalaman 80 cm. Di kedalaman 3 meter ada zaman dinasti Ming kuno yang digunakan untuk mengangkut uang. 1 lembar tiket 25 yuan. ah. Tangan saya berubah bentuk. Bisa menangkap dengan tepat dan akurat. Ada cacing tanah di bawah tanah dan sebuah uang kertas perak kuno. Selain ujung besi tulangan, ada juga uang kertas perak kuno. Apakah ini halusinasi? Tidak, ini bukan halusinasi. Pasti ada sesuatu di bawah tanah. Tapi bagaimana aku bisa mengambilnya? Ya ampun. Setelah tanganku bermutasi, aku bisa mengambil benda dari jarak jauh. Melihat dari cap pada uang perak ini saja, seharusnya ini uang perak kuno. Hanya saja aku tidak tahu kalau dijual. Harganya berapa ya? Kalau ketiga ujung besi ini dijual, mungkin bisa dapat beberapa rupiah juga. Sudah jam berapa ini masih malas-malasan? Sudah jam berapa ini masih malas-malasan? Para pekerja sebentar lagi datang untuk bekerja. Cepatlah, gali untuk saya. Aduh, saya pergi. Kamu merusak kabel listrik saya. Wang Gong saat menggali di sini. Pekerja listrik bilang tidak ada kabel listrik yang dibeli. Masih bilang tidak ada apa-apa di bawah tanah. Jangan beri penjelasan lagi. Segera pergi kerjakan dulu. Gaji hari ini tetap dipotong. Kamu. Aku tidak mau. Apa tidak mau? Liu Yunfeng, jangan menyesal nanti. Kamu cuma seorang buruh dari desa. Kalau tidak punya pekerjaan ini, kamu cuma bisa makan tanah di luar sana. Aku sekarang, tangan bisa merasakan segala sesuatu yang berharga. Juga mulai mengoperasikan ekskavator. Lagi pula dunia ini sangat luas. Dengan tangan yang bermutasi ini, apa masih takut tidak bisa menghasilkan uang besar? Ah, selamat tinggal. Anak muda, kamu berani? Aku akan merebutmu. Besok kamu akan menangis memohon padaku untuk terus mengoperasikan ekskavator. Ini adalah tempat untuk segala sesuatu. Antik tidak? Kalau begitu, uang kertas yang saya dapatkan juga mungkin akan diterima, kan? Mari masuk dan tanya harga. Adik kecil, kamu tertarik dengan apa? Perencanaan batu giok dan juga keramik. Semua barang bagus. Bos, apakah kalian menerima uang kertas ini? Uang kertas? Dari dinasti mana? Bos, bisa lihat. Daming Tonghang, saya ambil 50 tael uang kertas, iya. Ini benar. Adik kecil, kamu mau jual berapa? Saya tidak terlalu paham tentang harga di bidang ini. Bos, Anda lihat berapa yang cocok. Barang ini tidak laku. Hanya tersisa sedikit nilai koleksi. Saya lihat Anda orang yang jujur. Begini saja, saya ambil 15.000. Tidak sampai 1 lembar uang kertas bisa dijual 15.000. Ya, ini bisa menutupi uang kerja saya selama 3 bulan dengan ekskavator. Kenapa kamu merasa harganya rendah? Aku lihat di atas uang perak ini hanya ada cap saja. Selain itu, ada nilai koleksinya juga. Kalau begitu, aku paling bisa tambah 5.000. Jadi maksudnya, uang perak ini aku beli seharga 20.000. Iya, tidak bisa lebih dari itu. Baiklah, sepakat? Ya.
Bro kecil, ini kartu nama saya. Kalau nanti ada barang bagus lagi, bisa jual ke saya. Asalkan bukan barang ilegal. Toko saya menerima apa saja. Terima kasih banyak, Bos Mo. Aduh, rasanya menghitung uang itu benar-benar menyenangkan. Hari ini aku sudah menghasilkan 20.000 yuan. Nanti dengan kedua tanganku ini, merasakan barang-barang bawah tanah. Bukankah bisa menghasilkan 100.000 sehari? Bukan, menghasilkan 1 juta sehari. Hahaha. Untung bangun pagi-pagi. Sekarang taman belum ada orang. Pertama-tama merasakan dengan kedua tangan. Apakah ada barang bagus dari Yang Mulia? Di kedalaman 30 cm ada sebuah Ultraman plastik. Di kedalaman 50 cm ada sebuah cangkir teh plastik yang sudah rusak. Di kedalaman 1 meter ada sebuah mainan mobil yang sudah rusak. Di seluruh area ini, tanahnya penuh sampah. Coba di tempat lain. Coba saja di sini. Aduh. Kalah sampai sakit begini ya. Apa di sini ada harta karun? Di bawah tanah 5 meter ada 2 koin tembaga Dazong. Dihasilkan selama masa Dazong. Ah, ternyata memang ada koin tembaga. Makanya panas sekali. Mengambil barang dari jarak jauh. Uang tembaga yang dihasilkan dari sarang serangga besar ini. Sepertinya tidak ada catatan sejarah tentang ini ya. Juga tidak tahu harganya berapa. Aduh. Pagi-pagi sudah semangat berolahraga ya. Hahaha. Uang tembaga ini terlihat seperti barang antik. Dazong Tongbao. Kakek, maaf ya. Koin tembaga yang kamu pegang itu milikku. HMPH, adik kecil. 2 koin tembaga ini bisa membuatku terkesan. Ya. Baik, tidak masalah. Ah ya. Ini benar-benar dacong. Koin tembaga yang digunakan pada tahun baru. Hahaha, kakek ini memang ahli. Hahaha, saya paling suka mengoleksi barang antik. Saya juga cukup mengerti tentang hal ini. Seperti dinasti Dazong ini, dalam sejarah tidak ada catatannya. Karena, dinasti ini hanya berdiri selama 10 tahun sebelum dihancurkan. Namun, uang tembaga yang diproduksi oleh dinasti ini memiliki nilai koleksi yang tinggi. Adik kecil, apakah kamu tertarik untuk menjualnya kepada saya? Ini tergantung harga yang kakek berikan. Saya sangat puas dengan pekerjaanmu tadi malam. Mulai sekarang aku akan selalu menjagamu. Ya. Lin Fang. Wah, Wang Gong. Kamu pagi-pagi ini tidak di lokasi kerja. Kok malah memeluk seorang wanita? Apakah istrimu tahu? Ah, anak muda. Kamu banyak bicara sekali. Memfitnah reputasiku. Cepat minta maaf padaku. Aku sudah tidak bekerja di bawahmu lagi. Buat apa kamu pura-pura begitu? Sekali bos, selamanya bos. Kamu tidak mengerti itu? Ya. Ah, Tante Lau, berapa harga yang kamu tawarkan untuk koin tembaga ini? 500.000 per kain. Jadi 2 koin tembaga totalnya 1 juta. Bagus, bagus. Ternyata ada barang berharga di bawah tanah yang panas ini. Benar, 2 koin tembaga seharga 1 juta. Kamu mau menjualnya? Bisa bayar tunai atau cek, terserah. Ini barang apa sih? Bukankah ini hanya koin tembaga? Kok bisa seharga 1 juta? Hati-hati, jangan sampai kamu tertipu. Ini, anak ini kemarin masih di lokasi kerja saya mengoperasikan ekskavator. Dia hanya seorang pekerja biasa dari desa. Bagaimana mungkin ada uang tembaga senilai jutaan? Jangan meremehkan orang desa. Online sudah 3 generasi. Kamu juga orang desa. Aduh, kamu ini, kenapa tidak tahu diri? Saya baik hati memperingatkanmu agar tidak tertipu. Kamu malah mengajarkan saya. Tahukah kamu? Sekarang banyak sekali uang tembaga kerajinan. Bicaramu hati-hati padaku. Bagaimana kamu bisa memukul orang seperti itu? Ayo, baik-baik saja. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Adik, mau jual? Aku mau jual. 1 juta yuan sudah masuk ke rekening bank.
Kalau ada barang bagus seperti ini lagi, tolong datang ke kebun Yiding cari aku. HMPH, tidak masalah. Kediaman Yiding. Bukankah itu tempat tinggal Raja Real Estate Jiangcheng? Apakah kakek ini adalah... hahaha, ada urusan apa? Xiao Feng. Lihat, sekarang kamu punya 1 juta. Apakah kamu sudah istirahat? Investasikan padaku. HMPH, investasi padamu. Ya, investasi untuk membeli ekskavator. Kita kerjakan proyek bersama. Dan kakek yang baru saja pergi itu. Jika tebakanku tidak salah, seharusnya dia tidak tertarik pada properti Jiangcheng. Hidup ini memang penuh liku. Seperti mimpi. Dalam sekejap, aku sudah menghasilkan 1 juta. Namun uang ini bagi aku masih terasa sangat sedikit. Karena biaya pengobatan ayahku membutuhkan banyak uang. Lu Yunfeng, aku sarankan jangan mengobati penyakit ayahmu. Ini lubang tanpa dasar. Dan, kamu sudah menunggak biaya rumah sakit selama 3 bulan. Rumah sakit bilang kalau tidak bayar, dokter utama tidak akan menangani. Aku sudah menghasilkan uang. Sekarang aku akan bayar ke rumah sakit. Ayah, tenang saja. Anakmu sekarang bisa menghasilkan banyak uang. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Yuan Fang ah. Kamu mendapatkan 1 juta itu dengan sangat tepat waktu. Rumah sakit memutuskan untuk melanjutkan perawatan. Tapi aku baik-baik saja. Kamu dapat 1 juta itu dari mana? Aku ingat kamu bukan bekerja sebagai operator ekskavator di proyek. Dapat dari loter. Hahaha, itu sangat bergantung pada keberuntungannya. Dokter Zhang, ayahku butuh obat terbaik untuk penyakitnya. Uang bukan masalah. Aku bisa mendapatkan uang. Ada lagi. Tolong carikan beberapa perawat wanita lagi untuk ayahku. Agar dia bisa dirawat dengan baik saat aku tidak ada. Ah, tenang saja. Aku akan hubungi kamu. Terima kasih, Dokter Zhang. Ngomong-ngomong, aku dengar di luar negeri ada cerita yang sangat terkenal. Tim medis dari dewa itu. Katanya pernah menangani pasien yang koma. Lihat apakah rumah sakit bisa menghubungi mereka. Panggil tim medis ini untuk memeriksa ayah saya. Memang ada tim medis seperti itu. Tapi memanggil mereka butuh banyak uang. Dan belum tentu uang banyak bisa langsung memanggil mereka. Lagi pula rumah sakit kita belum tentu dihargai oleh mereka. 10 juta? 10 juta cukup. 10 juta? Hehe. Tim medis itu. Saat mereka menyembuhkan pasien koma pertama, komisi saja menghabiskan 100 juta. Kamu tahu berapa besar dukungan keuangan yang dibutuhkan di sini? 1 miliar? Ya. Sekarang aku punya tangan yang bermutasi. Bisa mendeteksi harta di bawah tanah. Bisa dibilang aku sudah punya keunggulan awal untuk mendapatkan uang besar. 1 miliar seharusnya tidak sulit didapatkan. 1 miliar tidak seharusnya sulit untuk diperoleh. Seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan 1 miliar. Zhang Zuzi, tolong bantu hubungi. Aku akan berusaha keras untuk menghasilkan uang. Baiklah, aku coba dulu. Tak tahu di bawah rumah sakit ini ada barang berharga apa tidak. Wah, tampaknya meskipun sakit, ada juga barang berharga. Kamu. Di kedalaman 50 cm, ada 3 kantung sampah. Di kedalaman 2 meter, ada 10 tutup botol plastik. Di kedalaman 10 meter, ada tempat ikan dari zaman peleburan perunggu, zaman musim semi dan gugur. Ah. Kolam ikan Chungkyu ini nilainya berapa ya? Mengambil benda dari jarak jauh. Ah. Benar-benar hebat ya. Sangat tajam. Harus segera cari pemilik tinta cumi. Biar dia lihat berapa nilainya. Ah. Tidak benar, semua barang sudah diambil. Seharusnya niat ini sudah hilang. Mungkinkah ada barang bagus di bawah tanah? Permata giok, kaca, dan es besar. Barang yang dipakai oleh permaisuri dinasti. Ternyata es beku ini berasal dari benda ini. Mengambil benda dari jarak jauh. Ah. Wow, begitu dinginnya. Diletakkan di telapak tangan. Masih ada sedikit rasa hangat. Mengalir dari telapak tangan ke tubuh. Rasanya seperti sensasi dari es dan api yang menyengat. Segera cari Bos Moyun dan lihatlah.
Ayo, adik kecil, datanglah. Sepertinya kamu lagi dapat barang bagus lagi. Memang mata bos mau tajam. Memang aku dapat barang bagus. Kalau begitu, aku sudah bilang ya, aku nggak mau barang dari jalan yang nggak benar. Tenang saja. Aku jamin dengan nyawaku sendiri. Ini pasti barang resmi. Bos Mo, lihat ini. Ini adalah kolam ikan yang dirancang dengan cermat oleh Master Oyezi. Bagus sekali. Konon, belati dari Liu Xiang ini sama sekali tidak bisa ditemukan di luar negeri. Dari mana kamu mendapatkannya? Warisan keluarga. Adik kecil, kamu pikir aku akan percaya kalau kamu bilang begitu? Memang benar warisan keluarga. Baiklah, tidak usah bahas itu lagi. Ceritakan, kamu mau berapa untuk menjualnya? Bos Mo, jujur saja. Saya tidak terlalu paham tentang harga barang antik ini. Kalau begitu, berikan harga yang menurutmu cocok. Kalau saya membeli barangmu, pasti harus ada keuntungan. Selain itu, ini bukan satu-satunya pedang. Kabarnya Master Oyezi pernah membuat 7 pedang. Jadi, saya tawarkan 200.000. Apakah pedang ini begitu murah? Lihat ini, terbuat dari perunggu. Dan juga berasal dari zaman Chunkyu. Kalau begitu kamu nggak paham, ya, bidang antik ini bukan soal umur yang lama lalu bisa dijual lebih mahal, tapi tergantung tingkat kelangkaannya dan pasar. Dalam hal ini, orang suka ngegosipin, seperti batu giok. Kalau orang suka, bisa sampai harga selangit. Kalau nggak suka, nggak bernilai apa-apa. Lalu ada emas. 10 tahun lalu cuma beberapa ratus per gram. Sekarang sudah 1000-an per gramnya. Baik-baik saja. Bos Mo, Anda memang paham bisnis. 200.000 ya 200.000 saja. Baik, Anda mau transfer atau tunai? Jangan buru-buru dulu. Saya masih punya satu barang berharga. Ingin mengajak Bos Mo melihatnya. Adik, masih ada barang bagus lagi. Baik. Lihat ulasan bagus. Sepertinya ada arus hangat masuk ke tubuhku. Ini apa gelang tangan ini? Kenapa begitu ajaib? Dari bahan setiap manik ini saja, seharusnya ini adalah batu giok kerajaan yang unik di dunia batu mulia. Efeknya sangat luar biasa. Coba sentuhlah. Beri harga? Ya. Ini. Adik kecil, saya tidak bisa memberikan harga. Kenapa? JDT Imperial ini di dunia batu giok. Bukankah banyak orang yang berebut? Apakah Bos Mo tidak tertarik dengan barang ini? Bukan saya tidak tertarik, tapi gelang tanganmu ini terlalu mahal. Dengan kekuatan finansial saya seorang, sepertinya tidak mampu. Kalau satu batu JDT Imperial, saya masih bisa bertahan. Tapi di gelang ini, ada lebih dari 10 batu giok Imperial yang terhubung. Kamu harus tahu, satu batu giok Imperial sebesar ini, bisa dijual dengan harga selangit di dunia. Jadi, bagaimanapun saya menetapkan harga, saya tidak bisa menetapkan harga yang tinggi. Kalau begitu, apakah ini tidak akan terjual? Sebenarnya ada cara lain untuk menjualnya. Itu diserahkan ke rumah lelang. Kalau kamu percaya sama saya akan bantu hubungi rumah lelangnya. Nanti saya akan ambil komisi dari kamu. Kalau begitu, saya mau 20% dari komisi. 20%? Kamu ambil segitu banyak dari komisi saya. Karena gelang tanganmu ini berharga, hanya bisa dibawa ke rumah lelang terbesar di Jiangzheng. Mereka punya kekuatan, bisa membantu kamu menghubungi orang kaya yang suka dengan JDT Imperial untuk lelang. Dan mereka adalah anggota privat. Biasanya, tempat lelang umum tidak memenuhi syarat untuk melelang mereka. Jadi, kamu mengerti maksudku, kan? Tunggu. Kalau begitu, kita lakukan seperti yang kamu bilang. Kapan kita akan membawanya untuk dilelang? 3 tahun lagi, nanti aku akan menghubungimu. Jadi saya akan membayar 200.000 untuk kolam ikan itu terlebih dahulu. Uang 200.000 sudah masuk ke rekening. Terima kasih banyak, Bos Mo. Ini. Apa yang menusuk saya ini? Jangan-jangan ada harta karun di sini juga. Kamu ini, bagaimana bisa mengendarai sepeda sampai melukai kakinya? Masih minta ganti rugi? Tidak jelas. Tidak jelas, kamu tiba-tiba muncul dan menabrak saya. Dan sekarang saya yang harus membayar. Kamu lagi mikirin apa sih? Kakak ipar, kamu sudah menabrak orang kami. Kenapa tidak cepat-cepat bawa ke rumah sakit? Masih mau kabur? Segera bayar ganti rugi.
HMPH, kenapa tiba-tiba aku merasa kalian ini merencanakan penipuannya? Aduh, kamu sudah ketahuan. Baiklah, kami tidak akan berpura-pura lagi. Pasti kamu mengerti maksudnya kan? Sebelumnya kita lewat toko barang antik yang menerima segala macam barang itu. Waktu itu, melihat bosnya sudah transfer 200.000 untukmu. Kamu serahkan uang itu ke kami. Masalah hari ini kita anggap selesai. Kalau tidak, sisa hidupmu akan kamu habiskan di kursi roda. Cepat serahkan uangnya. Kalau tidak, kami akan melukaimu. Dengar tidak? Serahkan uangnya, hahaha, kalian merampok terang-terangan di siang bolong. Jadi, kamu tidak takut ditangkap polisi? Yo, kalau polisi menangkap kita sudah masuk berkali-kali. Aku hitung 3, cepat serahkan uangnya. Kalau tidak, aku hitung sampai 3, 1, 2, 3, dapat. Sepertinya kalau aku tidak memukulmu sampai babak belur, kamu tidak mau bayar, ya? Ayo, sialan. Oh, tadi apa yang terjadi? Kakak kenapa tiba-tiba jatuh ke tanah? Ternyata, Tangan saya tidak hanya bisa melihat harta di bawah tanah, tapi juga memiliki kekuatan yang sangat hebat. Lalu apa yang harus saya takutkan? Kakak, kamu baik-baik saja? Jangan bantu saya. Ekor saya agak sakit. Saya berbaring sebentar saja. Hahaha. Serang mereka. serang semuanya dia. Apa yang harus ditakutkan? Kita orang banyak dan membawa saya. Meski anak ini punya sedikit kemampuan. Tapi tidak bisa melawan kita yang banyak dan kuat. Ayo maju. Kakak bilang benar, teman-teman, serang bersama-sama. Aduh, Ahahaha. selesai sudah. Kakak ini kita menempel di pelat baja. Anak ini adalah ahli bela diri. Tangan itu lebih keras dari baja. Tidak bisa lawan, lari cepat. Orang dewasa, cepat maju. Halo, tunggu aku. Haha. Hahaha, bagaimana? Masih berani minta uang? Ini, aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan berubah dan kembali ke jalan yang benar. Tidak akan melakukan ini lagi. Aku baik-baik saja, aku ganti rugi. Aku akan ganti semua uang di mobil ini, itu saja. Tolong, kakak, bersinarlah. R.I. Hao, jadilah orang yang baik. Kalau aku menemukan orang-orang seperti kalian lagi, aku tidak akan memaafkan kalian yang berbuat jahat. Iya, hati-hati, panggil mundur hahaha. Lihatlah apa yang membuat telapak tanganku terasa sakit. Apa sebenarnya ini, Ham? Di 1 meter di bawah tanah ada batu bata. Di 5 meter di bawah tanah ada sampah plastik. Di 15 meter di bawah tanah ada cermin perunggu. Dari jas. Wow, ternyata ini adalah pedang ah. Tidak heran tangan tadi terasa kesemutan. Ambil benda itu dari jauh. Aduh, seperti tanah liat. Sangat murah, masih pedang perunggu. Jika dijual, pasti juga bernilai cukup banyak. Tapi jika dijual kepada bos Moyun lagi, dia mungkin tidak akan bisa menerima karena mahar tidak cukup. Lebih baik pergi ke pasar barang antik saja. Hei pemuda, aku lihat kamu memegang sesuatu. Apa ada barang berharga yang mau kamu jual? Aku punya sebuah pedang. Perunggu, mau nggak? Kalau begitu, tunjukkan barangnya. Biar orang bisa lihat dengan jelas. HMPH. Pedangmu ini tidak berharga. Paling-paling 200 yuan. 200 yuan? Bercanda apa ini? Aku serius ingin membelinya. Kalau kamu tidak puas, aku bisa tambah 100. Pedang perunggu di tangan bocah ini adalah barang asli. Tapi dia sendiri terlihat asing. Belum pernah terlihat di pasar barang antik. Sepertinya dia orang baru. Harus mencari cara untuk mendapatkan harga terendah. Agar bisa mendapatkan pedang ini. Bos ini menganggap saya tidak mengerti apa-apa. Syukurlah sebelumnya saya bisa merasakan barang antik ini. Itu terbuat dari perunggu. Dari dinasti Yao Barat. Saudaraku, saya lihat kamu benar-benar ingin menjualnya. Dan barang ini hanyalah tiruan. Begini saja. Saya akan menambah sedikit uang, jual langsung kepada saya seharga 500 yuan. HMPH. Sebuah pedang perunggu 500 yuan. Kamu benar-benar berani menawar.
Jual padaku. Aku kasih kamu 20 juta. Apa yang kamu pikirkan? 2000 yuan, HMPH. Ini hanya barang palsu. Kalau bisa dijual 2000 saja sudah bagus. Lau Liu, pedang perunggu yang baik ini hanya bisa dijual 2000 yuan. Kamu tidak takut petir ya? Orang-orang yang kamu tipu di seluruh jalan barang antik ini sudah banyak, kan? Pedang ini bagus. Setidaknya ini bernilai 2 atau 30 ribu. Nah, saya tawarkan 30 ribu. Jual padaku, jangan jual kepada mereka. Mereka saling kenal secara pribadi. Kamu ini, apakah kamu tidak tahu cara bermain? Saling mendukung. Saya tidak mau menjualnya. Jangan, adik. Harga ini masih bisa kita nego lagi nggak? Kalian bertiga. Cuma mikir mau menipu adik kecil yang nggak paham. Hahaha, Tuan Chen, Saudara kecil, ini namanya takdir. Kita bertemu lagi. Pedang perunggu ini, mereka terus menawar rendah. Kalau begitu, aku beri harga yang jujur. 500 juta, sebanyak itu ya. Meskipun aku tahu nilai dari pedang perunggu ini. Tapi aku nggak nyangka harganya bisa setinggi ini. Pedang perunggu seharga 5 juta ini aku sudah perhatikan dari jauh. Ini asli, jadi kamu mau jual? Aku mau jual. Baik, aku transfer uangnya ke kamu. Uang 5 juta masuk ke rekening bankmu. Selain itu, adik kecil, aku sudah bilang sama kamu di taman kemarin kan? Kalau ada barang bagus, langsung hubungi aku. Jangan datang ke tempat seperti ini lagi. Stand ini semua jual barang palsu. Dan mereka juga selalu berpikir untuk mendapatkan sesuatu tanpa mengeluarkan apa-apa. Aku lupa memberitahumu. Aku mau tanya, dari mana kamu dapat pedang ini? Aku bilang, aku punya kemampuan khusus dalam menilai barang antik. Berkat tangan ini, aku bisa dengan tepat menangkap di mana ada harta karun. Lalu menggali dengan tepat. Gak tahu apakah Chen Haoxing percaya atau tidak. Hahaha. Kalau kamu benar-benar punya kemampuan seperti itu, maka semua yang kamu dapatkan akan aku terima. Hahaha. Ayo pergi. Hei, adik, kamu punya hubungan apa dengan Pak Chen? Terasa dia sangat menghargaimu. Hehe, tidak bisa aku kasih tahu. Saudara, tadi kami kurang sopan padamu. Tolong maafkan kami ya. Baiklah, maaf, saudara. Mari makan bersama. Hei, tidak mau makan? Kalian kapan selesai? Siapa yang menarik aku? Aku marah sama siapa? Hei. Aduh. Hei. Merah. Salah, bukan ilusi. Ada sesuatu yang bagus di bawah tanah. 1 meter di bawah tanah. Kulit buah dan sayur 2 meter di bawah tanah. Kantong mie instan. Pipa lampu bekas di kedalaman 5 meter bawah tanah. Baterai bekas di kedalaman 10 meter bawah tanah. Gambar bunga teratai berdarah di kedalaman 50 meter bawah tanah. Di bawah tanah ini ada kulit buah dan sayur. Juga sampah baterai bekas. Tapi gambar bunga teratai berdarah ini. Seharusnya itulah alasan. Kenapa lengan saya tadi memancarkan cahaya berdarah? Hei saudara. Hei saudara. Baru saja kami menarikmu. Maksudnya aku mau bilang, di depan kakimu ada kulit pisang. Kamu gak jatuh kan? Tubuhku ini bukan botol. Gimana bisa pecah kalau jatuh? Sekarang siang hari, ayah pun orang biasa. Malam ini nanti aku keluarkan lagi. Yuk, pergi. Orang di pasar barang antik pulangnya memang lama banget. Sudah sampai tengah malam nih. Mengambil benda dari jarak jauh. Tolong aku. Ini suara apa? Apakah ada hantu di gambar teratai ini? Atau mungkin wanita di lukisan ini adalah makhluk halus yang terperangkap dalam lukisan ini. Tak heran siang hari saat aku merasakan tanah dengan kedua tangan, muncul lingkaran cahaya berdarah yang aneh. Tolong aku. Tidak, ini. Suara ini bukan berasal dari lukisan. Ternyata ini kasus penculikan. Bukan wanita dalam lukisan yang berteriak. Aku kaget sekali. Lepaskan wanita itu.
Tengah malam begini masih ada orang juga. Nak, kamu ikut campur urusan orang. Kalau tidak, kamu akan celaka. Lepaskan dia dan serahkan diri ke kantor polisi. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. HMPH, kamu benar-benar bisa berpura-pura. Saudara-saudara, tangkap dia dan ikat. Aa. Aa. Aa, aku seorang ahli, cepat lari, saudara-saudara. HMPH, larinya cukup cepat juga. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Selama kamu baik-baik saja, pulanglah. Langit begitu gelap. Kalau kamu menyelamatkanku, jangan antar aku pulang, aku nggak punya waktu. Aku masih harus menjual gambar ini untuk mendapatkan uang. Kamu suka barang antik. Bisa dibilang begitu. Ini lukisan bunga teratai berdarah. Kamu tahu tentang lukisan bunga teratai ini? Pernah dengar. Konon katanya, ini dibuat oleh pelukis istana dari masa dinasti Qing besar. Gambar yang kamu buat sendiri. Lalu mengapa harus diwarnai merah darah? Karena sang ratu tidak lagi disukai. Dibuang ke istana dingin. Dalam duniamu, semua menjadi berwarna darah. Karena itu, semakin lama kamu melihat lukisan ini, akan muncul perasaan tertekan yang mendalam. Kalau begitu, aku beli lukisan ini sebagai tanda terima kasih karena kamu menyelamatkanku. Jadi, berapa uang yang kamu rencanakan untuk dibayar? Meskipun kata-kata ini sudah lama sekali, namun gaya bahasanya membuat orang merasa tidak nyaman saat membacanya. Ada rasa semakin lama semakin tidak enak dipandang. Jadi, harganya tidak bisa terlalu tinggi. Tapi kamu menyelamatkanku. Kalau begitu, aku beri 1 juta, oke. Kalau begitu, transfer saja. Gadis ini begitu cepat dan tegas menjual kata-katanya kepada saya. Tidak tahu kenapa tidak dinaikkan harganya. Meskipun kata-kata ini terdengar tidak enak didengar. Tapi setidaknya masih bisa bernilai 2 atau 3 juta. Saya cuma menawar 100.000 saja. Kalau dia mau naikkan harga, saya pasti akan kasih. Jangan-jangan kata-kata ini dia curi ya. Kakak, kamu terburu-buru untuk memanggil. Jangan-jangan itu hasil curian. Curian apa sih? Ini saya gali dari bawah tanah. Menggali di bawah tanah. Jadi kamu bukan pencuri makam, kan? Pencuri makam. Aku tidak pernah melakukan hal ilegal seperti itu. Mencuri makam itu jelas melanggar hukum. Kamu pernah dengar tentang penggali profesional? Oh, pernah dengar. Ternyata pekerjaan ini masih ada penerusnya ya. Kalau begitu, deal 1 juta ya. 1 juta sudah masuk ke rekening bank. Baiklah, transaksi selesai, saya pergi. Saya membeli lukisanmu. Kamu menyelamatkan saya. Kamu tidak mengantar orang pulang. Kamu tidak takut saya diculik lagi. Orang jahat sudah diusir, seharusnya. Untuk sementara waktu, tidak akan ada yang menculikmu lagi. Melihatmu cukup kaya. Seharusnya kamu anak orang kaya, kan? Lain kali kalau keluar, bawa beberapa pengawal saja. Di zaman sekarang masih ada pria seperti ini ya. Menolong orang tapi tidak mengantar orang itu pulang dengan aman. Orang macam apa sih? Apa yang sedang terjadi ini? Bagaimana tangan saya bisa mengendalikan kaki saya? Terus-menerus menyuruh saya mundur. Pria tolol yang tidak peka perasaan. Bahkan kalau kamu kembali untuk menghiburku, aku tetap marah. Tapi kamu belum termasuk pria keras kepala yang benar-benar lurus. Antarkan aku pulang. Ternyata bukan membawaku pulang. Masih saja menggoda aku. Pria kecil ini benar-benar tidak menyenangkan. Akhirnya berhenti juga. Tangan ini membawa kakiku berjalan mundur. Ini sebenarnya apa yang sedang kau lakukan? Saya pergi ke tempat pemakaman liar ini. Yang dimakamkan di sini adalah jiwa-jiwa tanpa pemilik. Kamu membawa saya ke sini untuk apa? 2 meter di bawah tanah ada lipan mercrolling. 5 meter di bawah tanah ada tulang putih. 70 meter di bawah tanah ada gua. 100 meter di bawah tanah ada fosil dinosaurus. Mini dan tubuh dinosaurus sepanjang 60 cm.
merupakan salah satu dari jenis dinosaurus pencuri nitrogen terkecil yang diketahui saat ini. Ah, tidak heran kedua tanganku terus bergerak, mengendalikan kedua kakiku. Ternyata menemukan fosil bulu mini ya. Ini benar-benar harta langka. Hidup di akhir periode Cretaceous. Panjang tubuh 60 cm. Salah satu dinosaurus pemotong telur terkecil yang diketahui saat ini. Dinosaurus karnivora. Bagus, bagus. Tanganku cukup cekatan juga. Ternyata tahu cara otomatis membawaku mencari harta karun. Mencari barang dari jarak jauh. Strukturnya utuh. Tulangnya juga tetap utuh. Ingat Museum Jiangcheng. Sepertinya tidak ada fosil dinosaurus di sana. Tunggu sampai museum buka besok. Akan saya jual ini kepada mereka. Apa yang dibawa pria itu? Astaga, kamu bawa apa? Kok terlihat seperti batu fosil dinosaurus ya? Kelihatannya seperti dinosaurus. Tapi apakah ini batu gantung? Saya tidak tahu. Bisa jadi sih. Ini mungkin model yang terbuat dari rangka kayu. Cuma segini ya, belum sepanjang kaki saya. Halo, Nona, ini bukan model. Tapi benar-benar fosil dinosaurus mini berbulu. Tolong panggilkan orang yang bertanggung jawab di sini ya. Ah, baiklah maksudmu adalah memberikan benda ini kepada kami. Aku akan pergi ke Direktur Museum Kapal Induk, bukan? Aku juga tidak bilang mau memberikannya. Direktur museum bilang dia ingin memberikan fosil dinosaurus ini kepada museum kita. Terima kasih ya. Terima kasih kepada pemuda yang mengirimkan fosil dinosaurus ini. Juga terima kasih atas kontribusimu yang besar kepada Museum Jiangcheng kita. Ini benar-benar fosil dinosaurus. Dan berdasarkan pengalaman saya, ini adalah dinosaurus terkecil yang diketahui di dunia. Miniatur Velociraptor. Ini sangat bisa dijadikan harta karun museum kita. Segera hubungi wartawan. Adakan konferensi pers? Ya. Mari kita promosikan pemuda ini dengan baik. Semangat tanpa rasa takut seperti ini. Nak muda, fosil dinosaurus yang utuh seperti ini. Bagaimana kamu mendapatkannya? Bisa kasih tahu. Itu. Jangan terburu-buru dulu ya. Kalau saya ini, saya juga nggak bilang mau kasih gratis. Saya akan minta bayaran. Pasti minta uang? Tentu saja. Berani minta uang ke museum. Anak muda ini hebat sekali. Memang benar anak muda. Kami adalah museum. Kami adalah lembaga non-profit. Tidak pantas jika kamu meminta uang dari kami. Coba lihat koleksi museum kami. Mana yang bukan disumbangkan oleh masyarakat. Tapi kamu berani meminta uang. Apakah ini tidak menunjukkan kurangnya semangat altruistik? Barang ini milikku. Kalau aku keluarkan, pasti aku mau menukar uang. Dan aku harus menghidupi keluarga. Aku harus makan. Lagi pula aku bukan orang kaya raya, kan? Kamu benar juga. Kalau begitu, saudara simbolis, beri sedikit padaku. Aku akan usulkan hadiah sebesar 1.000 yuan untukmu. HMPH, Direktur. Ini benar-benar fosil, loh. Dan kamu juga tadi sudah bilang. Ini adalah yang terkecil di dunia yang diketahui. Fosil bulu mini yang pernah ditemukan. Dan bahkan dianggap sebagai harta karun museum. Kenapa kamu malu-malu cuma kasih aku 1.000 rupiah? Begini. Aku akan berikan kamu sebuah plakat penghargaan. Sebagai penghormatan atas semangat donasimu. Kepala museum, aku bawa fosil dinosaurus ini. Karena aku tahu museum kita tidak punya makanan, tapi kita juga harus mendapatkan imbalan. Ini pemberianmu benar-benar terlalu sedikit. Di mana ada yang meminta uang ke museum, kamu sumbangkan ini kepada kami. Nanti kami buatkan potretmu. Dipajang di dinding. Saat pengunjung datang mereka bisa melihatnya. Biar pengunjung semua tahu betapa hebatnya kamu. Lalu apa gunanya? Masih bisa buat makan juga. Benar-benar pria yang tenggelam dalam uang. Kepala museum, kami tidak ingin fosil dinosaurus ini. Tidak mau? Kan? Baiklah. Kalau begitu, saya akan membawanya ke lelang. Saya yakin akan ada banyak orang kaya yang berebut untuk mendapatkannya. Saya pergi dulu. Ya. Bicarakan lagi, bicarakan lagi. Kamu ingin membicarakan apa lagi? Kamu sudah tahu betapa pentingnya fosil dinosaurus ini. Bagi museum kita, kan? Begini saja, berapa harganya? 500 juta tidak mungkin terlalu banyak, tidak bisa diberikan. Begini saja, dengan wewenang tertinggi saya akan mengajukan 10.000 yuan untukmu. Sebagai uang muka kerja sama kita. Lalu kamu tinggalkan fosil dinosaurusnya. Saya akan membuatkan area pameran dinosaurus khusus di museum. Dengan harga tiket masuk. Keuntungan yang didapatkan. Bagaimana jika dibagi 5-5?
Itu memang ide yang bagus. Lagi pula, museum tidak semua. Koleksinya bisa dikunjungi secara gratis. Ada juga yang berbayar. Kalau begitu, kita sepakat. Hehe. Tapi, bagaimana kalau 7-3? Aku 7, kamu 3. Hahaha, baiklah. Semoga kerjasamanya menyenangkan. Kamu adalah orang yang paling pandai berbisnis yang pernah saya temui. Saya akan segera membayar kamu, ya. Hahaha, ini. Silakan. Orang-orang bilang pemilihan lokasi museum itu memperhatikan feng shui dan ilmu mistis. Entah benar atau tidak. Mari kita coba lihat apakah ada harta di bawah tanah ini. Pipa drainase berada 1 meter di bawah tanah. Kolom beton berada 3 meter di bawah tanah. Tanah di kedalaman 20 meter. Ruang rahasia di kedalaman 50 meter. Di dalamnya ada sebuah peti harta karun. Peti harta karun di ruang rahasia itu terkunci. Menarik, nanti malam aku akan keluarkan kamu. Akhirnya tidak ada orang tengah malam begini. Aku bisa dengan tenang mengeluarkan peti harta karun bawah tanah ini. Hei, Kamu ngapain? Tengah malam begini jongkok di depan pintu museum kita. Saya tidak berniat melakukan apa-apa. Saya cuma tiba-tiba sakit perut. Jadi saya cuma jongkok di sini sebentar. Sudah menghitung segalanya, tapi lupa satu hal. Di pintu masuk museum ada satpam. Perut saya agak sakit. Kalau sakit perut, kamu juga tidak bisa di sini. 200 meter ke depan ada toilet umum. Oke. Terima kasih, kakak. Saya akan pergi sekarang. Saya pergi. Paman satpam ini terus berkeliaran di sini. Aku juga tidak bisa pergi ke sana. Dari pengamatanku, jarak ini ke pintu masuk museum hanya sekitar 50 meter. Tidak tahu apakah tangan anehku ini bisa merasakan peti harta karun di ruangan rahasia itu. Mari kita coba. Pasti bisa merasakannya. pasti bisa. Selama aku merasakan, aku bisa menarik kotak harta karun itu, Kun-kun. Sudah dapat. Pas banget menutupi area 50 meter. Bisa mengambil kotak harta karun itu dari bawah tanah. Mengambil barang dari jarak jauh. Akhirnya berhasil. Lihat apa yang ada di dalamnya. Sebenarnya isinya apa? Lagi-lagi kamu. Bukankah kamu sudah pergi ke toilet? Maaf ya, Pak Keamanan. Saya tadi memang mau ke toilet umum. Tapi saya benar-benar nggak tahan lagi. Saya urus di sini saja. Seorang dewasa sebesar ini, kok kualitasnya begini? Cepat, cepat, segera pergi. Yuh. Aduh. Membuka peti harta di rumah sendiri. Pasti tidak ada orang yang muncul, kan? Lihat apa yang sebenarnya kamu simpan. Aku. Apa yang ada di dalam ini terlalu Bagus, kan? Semua adalah batangan emas, haha. Total ada 20 batangan emas. Satu batangan emas beratnya 500 gram. Kalau dihitung berdasarkan harga emas saat ini, 1000 yuan per gram. Berarti totalnya 10 juta yuan. Tidak buruk, tidak buruk. Penghasilan hari ini pasti di luar dugaan. Tapi sebenarnya siapa orangnya yang menyembunyikan satu kotak besar batang emas ke dalam ruangan rahasia itu? Dan siapa yang menggali ruangan rahasia itu? Sampai sengaja menggali di bawah pintu masuk museum. Di bawah tanahnya. Aku tidak bisa memahaminya. Lupakan saja siapapunnya ini. Pokoknya juga nggak ada namanya. Sekarang ada di tanganku. Kalau begitu, itu jadi milikku. Tidur dulu, besok lanjut cari harta karun. Nikmat banget.
Setelah tangan saya tersengat listrik. Ternyata malah berevolusi. Tak peduli menyentuh pohon maupun apa. Masih tiang listrik dan dinding. Serta segala sesuatu. Selama bisa terhubung ke tanah. Saya bisa merasakan dengan jelas. Apa yang terkubur di bawah tanah ini. Induksi yang sangat kuat. Kabel di dinding tanah liat saya. Sekrup di celah dinding. Kotak distribusi di ruang listrik. Cincin jade beril yang terhubung ke bawah tanah. Cincin giok yang dikenakan oleh Kaisar Kun Kiao. Melambangkan kekuasaan kerajaan. Tak disangka di kedalaman 100 meter di bawah tangga ini. Ternyata terkubur cincin giok yang dikenakan oleh Kaisar kuno. Ini benar-benar penemuan yang mengejutkan. Mengambil benda dari jarak jauh. HMPH, besok akan menjual kertas ini kepada Chen Lao. Lihat berapa harganya. Aduh, tidur. Ah, alamat yang diberikan Chen Lao sebelumnya. Seharusnya ini dia. Halo, saya datang untuk mengunjungi Pak Chen. Apakah Anda sudah membuat janji? Wah, bukankah ini Ling Yunfeng? Kamu siapa? Teman sekelas SMA dan Ergo. Ternyata kamu kerja di sini ya. Anak ini dulu memang preman. Aku ingat dulu dia pernah memukulku. Tapi sekarang sudah dewasa. Semua itu cuma kenangan masa lalu. Aku juga tidak mau peduli lagi. Apa arti menjadi penjaga keamanan? Tahukah kamu ini adalah sebuah perkebunan yang dihuni oleh orang kaya atau bangsawan. Bahkan jika aku menjadi penjaga keamanan di sini, aku tetap penjaga keamanan yang lebih tinggi derajatnya. Gajinya 1.000 yuan sebulan. Tapi kamu, aku dengar kamu bahkan tidak lulus universitas, kan? Lalu bekerja di proyek konstruksi mengemudikan ekskavator, kan? Kamu datang ke sini ngapain? Mau cari pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Saya tidak mencari pekerjaan. Saya mencari Chen Lao, ada sedikit urusan. Kamu cari Chen Lao ngapain? Mau mengenal keluarga ya? Tahu nggak? Setiap hari ada tidak kurang dari 100 orang yang datang untuk mengenal Chen Lao. Ada juga sekitar 80 orang. Mending kamu pergi ke tempat yang lebih nyaman saja. Saya juga bukan datang untuk mencari keluarga. Saya cuma mau cari Pak Chen untuk jual barang antik. Ini adalah cincin jade. Pak Chen pernah bilang padaku bahwa dia sangat menyukai barang antik. Kalau aku punya barang bagus, aku akan bawa ke sini untuk dijual padanya. Haha. Guru Chen kita suka barang antik. Tapi dia juga bukan orang bodoh. Kamu masih bisa mengenalnya, kan? Mau ngapain sih? Nipu orang pakai barang palsu. Dua kucing, kamu sudah menghancurkan cincin giok ini. Kamu pasti mati. Aku pasti mati. Kenapa tidak kerja dengan baik di proyek? Datang ke sini untuk menipu, aku akan menghancurkan cincin giokmu. Tidak boleh datang ke sini untuk menipu orang lain. Cepat pergi, jangan bikin malu di sini. Aku bicara baik-baik sama kamu. Kalau kamu tidak mengizinkanku bertemu dengan Pak Chen, sudah cukup. Kenapa kamu malah memaki dan mengusir orang? Kenapa tidak terima? Ya. Cepat pergi sana. Kalau tidak, aku akan memukul kepalamu dengan tongkat ini. Kamu sedang apa? Pak Chen, Anda pegang tongkat itu mau memukul orang. Pak Chen, begini ceritanya. Anak muda ini bilang Anda kenal dia. Dia juga bilang mau menjual cincin rusak apa gitu ke Anda. Tapi aku kenal anak kecil ini. Namanya Ling Yunfeng. Dia adalah orang yang mengoperasikan ekskavator di lokasi konstruksi. Bagaimana mungkin dia mengenalimu? Seorang tokoh penting yang mulia. Dan jari tangannya pasti palsu. Aku sedang bersiap mengusirnya. Supaya tidak mengganggu udara segar di taman kita yang baru. Ayo, Chen Chen, ini Tuan Lin. Dia memang mengenal saya. Kamu berani berteriak padaku seperti itu. Saya yang memecahkannya. Ini barang asli. Ini adalah cincin giok yang dipakai oleh Kaisar dinasti Kunshan. Melambangkan kekuasaan Kaisar. Tidak mungkin bisa pecah seperti ini. Apa barang asli? Selesai. Tadi saya sudah melakukan apa saja. Lao Chen. Mataku buta. Aku tidak mengenal benda ini. Aku pikir Ling Yunfeng cuma pura-pura memakai barang palsu untuk menipu orang. Maafkan aku. Maaf ya. Hei, cuma minta maaf saja bisa mengembalikan kerugian. Apakah kau tahu berapa nilai barang ini? Bunuh kamu pun tidak cukup bayar. Apa yang harus aku lakukan? Aku juga tidak sengaja. Kak Feng Feng, aku salah, aku minta maaf padamu.
Tolong maafkan aku. Lalu kamu buatkan satu cincin jari yang sama lagi. Biar Chen Xiaohuo senang. Apa kamu gila? Aku mau cari dari mana cincin kedua untukmu. Pergi sana, jangan terus-terusan bergantung padaku. Kalau begitu, aku sudah mati deh. Tolong, hancurkan ini dan beri makan anjing kepada Ergo. Ah, tidak. Kak Feng, tolong selamatkan saya. Saya hanya memecahkan cincin giok itu. Tapi tidak sampai mati kan? Tolonglah, cukup kirimkan kepada Chen Lao. Saya ingin hidup beberapa tahun lagi. Saya tidak ingin meninggal muda. Chen Lao, berikan saya sedikit muka. Meskipun dia telah merusak selembar kertas ini. Tapi hukuman tidak sampai mati. Kalau kamu sudah berbicara, maka maafkan dia. Mulai sekarang jangan tinggal di Jiangcheng. Pergi ke Yulewei dan jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak, aku akan menghukummu dengan tenggelam di dasar sungai. Iya. Terima kasih Tua Chen. Terima kasih Brother Feng. Cepat pergi. Iya, Tua Chen. Kalau begitu aku pamit dulu. Bahkan cincin jari itu juga pecah. Ya, jangan. Meskipun cincin giok ini sudah pecah, aku tetap mau membelinya. Bagaimanapun juga ini barang antik. Tapi, harus diberi diskon besar dari nilai aslinya. Cukup 3 juta saja. Cincin ini sudah pecah. Masih bisa dihargai sebanyak itu. Hahaha. Tentu saja. Barang yang langka itu berharga. Ini adalah dinasti Dakun. Sistem prapelantikan saat kaisar naik tahta. Dalam sejarah tidak ada catatan. Tapi, saya tahu tentang sistem prapelantikan ini. Dibuat dengan kekuatan seluruh negara. Jadi, sangat berharga. Kalau tidak pecah, nilainya bisa mencapai puluhan juta. Uang sebesar 3 juta yuan sudah masuk ke kartu bank. Uangnya sudah saya transferkan ke kamu. Sekarang sudah siang. Makanlah di sini saja. Sekalian saya perkenalkan cucu angkat saya. Lain kali saja ya. Saya masih harus cari uang. Jadi saya sangat sibuk. Kalau ada barang bagus, ingat jual ke saya. Tanah di Jiangcheng itu. Saya langsung sentuh dengan tangan saya. Semua harta yang bisa dirasakan sudah saya ambil. Tapi hanya dasar danau di taman ini yang belum terasa. Mungkinkah ada harta di sana? Tangan saya bisa merasakan, kan? Ini mutiara bercahaya malam. Mutiara bercahaya malam ini konon hanya pernah saya lihat di televisi. Ini adalah harta yang bisa memancarkan cahaya sendiri. Dengar-dengar bisa menjaga hubungan guru dan murid agar tidak korup juga ya. Mutiara malam ini harus aku dapatkan. Mengambil benda dari jarak jauh. Halo Pak Chen, maaf mengganggu malam-malam begini. Tidak mengganggu kok. Kebetulan saya sedang makan malam dengan cucu angkat perempuan. Ada apa sampai menelepon sekarang? Begini, saya punya sebuah mutiara malam. Tidak tahu apakah Anda tertarik? Apa itu mutiara pagi? Ini adalah barang yang bagus. Saya pasti tertarik. Kalau begitu, saya akan mencarimu sekarang. Hahaha, ayo. Mari kita makan. Sambil membicarakan harga mutiara pagi ini. Setelah makan, saya tidak akan makan lagi. Kakek angkatnya, dia adalah orang yang saya maksud sebelumnya. Pria kecil yang menyelamatkan aku dari kayu keras itu. Sungguh kebetulan ya. Ternyata kamu cucu dari Chen Lao ya? Iya, bukan. Tak disangka kamu kenal sama kakekku juga. Dia tadi juga bilang, ingin memperkenalkan aku dengan pria kecil. Ternyata itu kamu ya. Sepertinya ini memang takdir. Begitulah, mari kita lanjutkan. Kita nggak perlu nego lagi soal harga mutiara malam ini. 10 juta aku transfer sekarang juga hahaha. Uang 10 juta sudah masuk ke rekening. Hahaha, oke deh. Uangnya sudah aku transfer. Mutiara malam ini aku terima. Lalu kamu duduk sini makan makanan sederhana. Kita ngobrol bareng. Lalu, kamu coba deketin Xiao Xiao, bagaimana? Saya tidak akan makan makanan Chen Lao, saya pergi dulu ya.
Sekarang saya tidak ada pikiran untuk menjalin hubungan. Saya harus memanfaatkan semua waktu untuk menghasilkan uang. Menghasilkan banyak sekali uang untuk mengobati ayah saya. Anak ini begitu pria sejati ya. Saya sudah membeli begitu banyak barang antik darinya. Bahkan untuk makan satu kali saja, dia tidak memberi saya muka. Hahaha. Hari ini mau pergi kemana untuk menggali harta? Rasanya seluruh Jiangcheng sudah saya gali habis. Pertama, cuci muka dulu. Terakhir kali, lengan saya bergetar dan membawa saya ke kuburan umum. Kali ini mau kemana ya? Jangan-jangan datang lagi. Kali ini mau bawa saya kemana? Jangan-jangan datang lagi. Ah. Tangan ini. Bagaimana bisa membawaku ke tempat ini? Aku pernah mendengar tentang lokasi konstruksi ini sebelumnya. Katanya tiba-tiba muncul sebuah lubang raksasa. Lalu tiba-tiba menghilang. Banyak orang bilang itu berhantu. Sehingga proyek ini terbengkalai. Hingga kini tidak ada yang berani mengambil alih. Kamu bawa aku ke sini buat apa? Tadi sepertinya terdeteksi sesuatu. Lalu saya terkejut oleh sebuah gaya medan magnet. Ternyata kedua tangan saya membawa saya untuk menggali harta. Ada sesuatu di bawah tanah, coba lagi. Tidak disangka. Ternyata ada sebuah tembok kota kuno yang megah di bawah tanah ini. Masih dari dinasti Dao. Saya pernah mendengar tentang dinasti ini. Sepertinya dikenal sebagai negara yang kuat secara militer. Selalu berperang dengan negara lain. Meskipun tembok ini bukan dari leluhur kuno. Tapi seharusnya memiliki nilai yang sangat tinggi. Kan? Hei, kepala museum. Tidak tahu apakah kamu tahu tentang dinasti Dalu? Dinasti Dalu adalah dinasti yang mengagungkan seni bela diri. Dari awal hingga kehancurannya, selalu dalam peperangan. Menurut yang saya ketahui, ketika dinasti ini hancur, tentara besar masih dalam penyerangan ke timur dan barat. Dan tembok yang dibangun oleh dinasti ini sangat kokoh. Musuh dari luar sangat sulit untuk menyerang masuk. Kalau bukan karena pengkhianatan dari dalam, dinasti ini pasti bisa bertahan lebih dari 100 tahun. Kenapa kamu tertarik dengan dinasti ini? Iya, aku menemukan situs reruntuhan tembok kota kuno dari dinasti ini. Entah apakah museum kita tertarik untuk melakukan penggalian arkeologi. Apa? Kamu menemukan tembok kota kuno mereka? Hahaha, tentu saja aku tertarik. Jika tersimpan dengan baik, pasti memiliki makna yang melampaui zaman. Cepat beritahu aku di mana. Alamat pasti akan aku beritahu. Tapi aku tahu. Kau ingin membalas dendam, kan? Tenang, selama tersimpan dengan baik, manfaatnya tidak akan hilang untukmu. Kalau begitu, datanglah ke barat, ke gedung tua yang terbengkalai di kota. Ini. Kau tidak akan memberitahuku. Tembok kuno dinasti Dao berada tepat di bawah gedung terbengkalai ini, kan? Kau benar. Tepat di bawah sini. Meski apa yang kau katakan benar. Jika kita menggali tembok kuno itu, kita harus meledakkan gedung terbengkalai ini. Biaya yang dibutuhkan akan menjadi angka yang sangat fantastis. Aku tahu. Tapi aku hanya memberikan alamat ini. Bagaimana caranya itu bukan urusanku. Kamu ini agak licik ya? Baiklah. Asalkan kamu jamin. Di bawah gedung terbengkalai ini ada tembok kota kuno. Aku akan melapor ke atas. Asalkan pengajuannya disetujui. Membongkar gedung terbengkalai ini akan sangat mudah. Tenang saja, aku jamin dengan nyawaku. Selain itu, kamu juga bisa menyuruh orangmu untuk datang dulu dan melihatnya. Baik. Tapi bayaranmu tidak bisa aku berikan di muka. Karena kamu tidak memberitahuku. Tembok kota kuno itu ada di bawah gedung lantai genteng yang rusak. Itu tidak bisa, kepala museum. Kalau kamu tidak membalas dendam untukku, aku tidak akan memberitahumu. Berapa meter jangkauan di bawah tangga ini? Dapat menggali tembok kota kuno. Saatnya biarkan orangmu yang putih pucat. Aku melihat kepercayaan diri yang tak tertandingi dalam dirimu. Ini juga membuatku menjadi sangat penasaran padamu.
Dari fosil dinosaurus di awal hingga makam kuno, sampai ke tembok kota kuno sekarang. Kamu menunjukkan misteri yang tak bisa ditandingi oleh orang biasa. Bisakah kamu memberitahuku, apa sebenarnya kemampuanmu? Bisa menemukan barang-barang bagus ini, kan? Sebenarnya, itu semua berkat tanganku. Kalau tidak mau bicara, ya sudah. Setiap orang punya rahasianya sendiri. Aku juga tidak akan bertanya. Nah, ini 500.000 sebagai imbalan awal. Nanti setelah penggalian tembok kota kuno selesai, aku akan mengajukan 3 juta sebagai bonus. Bagaimana? Kepala museum sangat dermawan. Kalau begitu, saya pergi dulu ya. 2 tangan? Oh, 2 tangan. Kalau kamu bisa membawaku mencari harta, berarti kamu punya jiwa yang peka. Selanjutnya, bisakah kamu membawaku untuk menggali beberapa harta lainnya? Saya sangat membutuhkan uang. Dua tanganku membawaku ke sini. Apakah di bawah tanah ini ada harta karun? Astaga, di bawah tempat pembuangan sampah ini, benar-benar ada begitu banyak barang bagus. Mahkota yang dipakai oleh kaisar dari dinasti Wu, pedang pendamping yang digunakan oleh kaisar kuno, dan kerangka yang bisa menggerakkan pasukan ratusan ribu. Yang paling utama adalah cincin besi kapas itu. Kalau semua barang ini dipamerkan, pasti akan memicu gelombang besar. Pemuda, kamu di sini sudah lama melihat kami memilah sampah. Ada apa denganmu? Oh, aku baik-baik saja. Aku cuma lapar jadi duduk di sini sebentar. Lapar sambil lihat kita memilah sampah. Kamu pasti sudah beberapa hari nggak makan. Haha. Haha. Ayo, nak. Beli beberapa bakpao. Cepat pergi, bau ini kuat sekali. Waktu kecil ayahku juga seperti itu. Adik, kasih aku 10 yuan. Biarkan saya pergi membeli bakpao. Kakek, terima kasih. Tapi saya tidak lapar. Tadi saya hanya lemas. Jadi saya jongkok dan bilang saya lapar. Sekarang saya pergi. Kakek, Anda orang yang baik. Mengambil benda dari jarak jauh. Ayo keluar, sayangku. Kawan-kawan, kita sudah mengawasi bocah ini cukup lama. Ada yang tahu tidak? Dia mendapatkan barang-barang antik itu bagaimana? Rasanya seperti sulap. Barang-barang antik itu tiba-tiba muncul. Keempat barang ini jika digabungkan, diperkirakan bisa dijual dengan harga selangit. Apakah saya harus menjualnya kepada Chen Lao? Atau menyerahkannya kepada bos M. Yuyun untuk dilelang? Lebih baik serahkan saja ke bos gurita untuk dilelang. Dengan begitu kita bisa tahu nilai pasti dari keempat benda berharga ini. Bukan cuma harga tetap dari tua Chen. Hei, bro, anak itu mau pergi. Kita mau ikut atau gimana? Ngikut diam-diam juga nggak ada gunanya. Pokoknya nggak akan tahu dia bisa berubah jadi apa. Langsung saja kejar dan rebut dia. Ayo. SHH, jangan berteriak. Saudara hanya mencari uang. Kenapa aku selalu bertemu perampok walaupun tidak mencari wanita? Karena kamu punya uang. Guru menyerahkan barang ini padaku. Aku tidak akan menyakitimu. Aku takut kamu kehilangan nyawa. Kalau sampai kehilangan nyawa. Aduh. Aku dulu pikir cuma dia seorang. Tidak menyangka ada pembantu juga. Ngapain masih berdiri saja? Ayo serang aku. Rebut barang itu, di dalam sana semuanya adalah barang antik. HMPH. Haha. Haha. Haha, gagal. Anak ini sudah berlatih. Cepat datang, lindungi aku, cepat lindungi aku. Kakak, kami juga kalah melawannya. Sampai kencing takut. Lalu bagaimana bisa belajar merampok orang? Kakak, ini juga pertama kalinya aku. Sedang belajar, kakak,
Tolong ampun. Aku tidak berani lagi, kakak. Kalau begitu, kalian tahu dari mana aku punya harta itu? Aku waktu itu pergi memancing di tepi danau dengan beberapa teman. Lalu melihat kau tiba-tiba mengeluarkan sebuah mutiara bercahaya. Jadi kami coba peruntungan. Tidak menyangka saya yang begitu hati-hati masih bisa ketahuan orang. Kakak, kamu mau ngapain dengan pisau itu? Saya hanya gagal merampok. Kamu tidak perlu membunuh untuk menutup mulut, kakak. Tapi saya bisa membedakan barang antik. Rahasia ini tidak boleh diketahui orang lain. Saya bersumpah saya tidak pernah memberitahu orang lain. Hanya kami bertiga yang tahu. Belum sempat memberitahu orang lain. Kakak, sangat baik. Tapi hanya orang bisu. Tidak akan membocorkan rahasia. Benarkan? Jangan, kakak. Saya salah. Jangan, kakak. Kalau bukan karena saya kekurangan uang, pasti sudah saya simpan kalian semua. Hei, Bos MU. Belum istirahat. Saya sudah menghubungi untuk lelang. Besok malam di aula lelang waiting. Jangan lupa untuk ikut. Dan melalui hubungan saya, lelang kali ini hanya akan melelang mutiara SGO-mu itu saja. Bagus sekali. Akhirnya bisa dilelang. Tapi, Bos Meng, apakah lelang ini bisa menambah beberapa barang lagi? Saya masih punya beberapa barang antik. Itu apa? Kalau nilainya biasa saja, jangan dibawa-bawa untuk pamer. Ini cincin magnet bebas 5 keberuntungan. Pedang tang dan mahkota apa? Beberapa yang kamu sebutkan ini adalah barang antik langka. Satu saja yang diambil bisa mengejutkan seluruh dunia barang antik. Benar, jika kamu punya waktu, saya bisa membawa barang-barang itu. Ke tokoku sekarang supaya kamu bisa melihatnya. Kebetulan saya ada di toko. Kalau tidak kamu datang saja ke sini. Ini dia barang-barang berharga yang kamu maksud. Ya, cepat buka, biar saya bisa melihatnya lebih dekat. Aku dulu mengira kamu sedang menipuku. Tak disangka itu nyata. Kalau keempat barang berharga ini muncul sekaligus di lelang, aku yakin harganya pasti akan memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Benar, dan komisi kamu saat itu juga akan melebihi bayanganmu. Biarkan keempat barang ini dulu di tanganku. Besok aku akan bawa ke lelang untuk dinilai. Lalu aku akan minta mereka untuk mengadakan lelang. Aku dulu pergi ya. Aku dulu pergi ya. Lin Feng. Ketiga barang berharga ini ada padaku. Kamu nggak takut aku kabur semalaman? Aku percaya padamu. Juga percaya pada kepribadianmu. Terima kasih atas kepercayaanmu. Kalau kamu benar-benar kabur semalaman dengan barang-barang itu, aku cuma bisa pasrah dan terima nasib burukku. Lalu aku akan terus menggali dengan kedua tanganku ini. Aku sudah menyerahkan pedang gula harimau, mahkota, dan surat besi kapas kepada pihak lelang. Hasil penilaian dari kepala ahli lelang Feng Nao. Semuanya asli, tapi dia bilang akan mengambil komisi 30%. Dan mereka sangat menantikan lelang kali ini. Tentu saja, jika tetap dilelang, Feng Lang juga bilang dia akan membelinya. Bagaimanapun juga, kamu berada di posisi Silakan tenang sebentar. Lelang ini akan segera dimulai. Ratu Lebah, kami datang ke lelang ini. Semua ini untuk giok yang kamu sebutkan. Bola es. Segera bawa koleksimu untuk dilelang. Itu adalah yang utama. Sebelum bola es giok itu, kami juga menyiapkan 4 barang lelang lainnya. Saya yakin kalian pasti menyukai ini. Semua. Ini adalah sebuah mahkota. Setelah diperiksa secara otoritatif oleh kepala ahli koleksi saya. Ini berasal dari dinasti Damo. Mahkota raja yang dikenakan oleh kaisar. Aku pergi ke mahkota kaisar. Dinasti Damo. Aku pernah membaca sejarah liar. Aku tahu tentang dinasti ini. Berapa harga awal yang ditawarkan oleh Feng Lao? Mulai dari 1 juta. Setiap kenaikan tidak kurang dari 100.000, jadi saya tawarkan 1,5 juta, 1,6 juta, 1,8 juta. Teman-teman, mahkota ini saya suka. Saya ingin membelinya untuk diberikan kepada kakek saya sebagai hadiah.
Kalian semua tahu dia akan merayakan ulang tahun ke-80 segera. Jadi, saya mohon kepada kalian untuk memberi saya sedikit uang, demi menjaga muka. Karena uang sudah sedikit. Kalau begitu, berikan muka untuk keluarga Qian yang kaya raya itu. Mahkota ini untuk Qian Xiao. Iya, Qian Xiao baik hati dan juga berbakti. Kami mendukungmu. Aku juga tidak akan menawar lagi. Terima kasih. Aku menawar 2 juta untuk mahkota ini. Silakan umumkan. Apakah ada yang menawar? Kalau tidak ada, maka aku ambil dengan 2 juta. Pertama kali Qian Xiao itu siapa? Dengan satu kalimat saja dia menurunkan nilai mahkota. Padahal mahkota saya seharusnya lebih dari 2 juta. Jelas sekali Qian Xiao ini membeli dengan harga terendah. Tapi mendapatkan nilai tertinggi. Nilai 2 juta. Kedua kalinya 2 juta, 5 juta. Ini siapa ya? Qian Xiao tadi bilang. Kasihan dia, jangan dilelang lagi. Semua orang tidak mengajukan tawaran. Hanya orang ini. Siapa yang memberinya keberanian untuk menawar? Ini berarti dia tidak mau mengeluarkan uang dan kehilangan muka. Ya. Tapi melihat wajahnya, dia tidak terlihat seperti orang kaya dari kalangan atas. Bagaimana bisa kamu melarang diri sendiri untuk menawar barangmu? Apakah ada aturan di lelang yang melarang menawar barang sendiri? Sebenarnya tidak ada aturan seperti itu. Tapi jika kamu menaikkan tawaran, kalau penawar lain tidak mengikuti, jadi, bukankah itu akan menghancurkan diri sendiri? Menghancurkan diri sendiri ya sudah, biarkan saja. Saya rasa harga mahkota itu jauh melebihi 2 juta. Jadi saya tidak mengizinkan siapapun menggunakan identitasnya untuk menekan harga barang saya. Saya bisa mengerti keinginanmu untuk menjual dengan harga tinggi. Yang saya takutkan adalah jika uang ini sedikit, lalu tidak jadi. Lalu bagaimana? Jika dia tidak menawar, pasti akan ada orang lain yang menawar. Orang lain juga tidak mengambil foto. Kalau begitu, saya akan membeli barang saya sendiri. Benar-benar pria yang sedikit angkuh. Anak muda, tadi saya sudah bilang. Semua orang tidak perlu khawatir. Tapi kamu malah harus khawatir. Sungguh tidak memberi muka kepada keluargaku. Saya rasa mahkota ini cukup bagus. Jadi saya ingin membelinya untuk dipakai, apa salahnya? Lagi pula, kenapa saya harus memberi kamu muka? Saya perlu merekam apa yang saya suka. Apakah kamu punya masalah dengan 8 juta? Kalau berani, teruskan. 10 juta? Sialan, cukup berat. 15 juta? Saya tidak percaya. Berani-beraninya dia berhadapan dengan orang yang seperti ini. Bisa berani melawan orang yang lebih kaya. Sepertinya orang kaya ini berani melawan saya. Saya harus menaikkan harga lebih tinggi. Untuk menggugah sifat sombongnya. 30 juta, 30 juta. Mahkota ini sudah dilelang sampai 30 juta. Ya ampun. Sangat mendebarkan. Menyenangkan. Belum pernah lihat uang ditekan seperti ini. Keren banget. 30.000, kamu pandai menaikkan harga. Tapi kamu tahu. Kalau aku berhenti menawar, maka kamu harus membayar harga mahkota ini. Kalau kamu tidak mampu membayar, rumah lelang akan memutuskan satu tanganmu. Sebagai harga untuk harga merah. Karena aku berani menaikkan harga. Itu berarti aku punya keberanian ini. Jika kamu tidak mau menawar, tutup mulutmu. Serigala merah, pilih palu. Mahkota ini harus menjadi milikku. Aku belum bilang tidak menawar. 35 juta. Tetap saja uang sedikit, tapi berani besar, aku sudah bertarung. Terus teriak, teriaklah. Kamu menang, aku akan memberimu sedikit penghormatan. Mahkota ini milikmu. Kau cukup sadar diri. Tepatkan pilihanmu, apakah ada yang mau menawar lagi? Jika tidak ada, aku akan menjatuhkan palu. Mari kita ucapkan selamat kepada Qian Xiao. Dengan harga tinggi 35 juta, mahkota ini terjual. Semua bertepuk tangan. Kau tahu, aku hampir saja mati ketakutan barusan. Hampir saja kukira pos penjaga itu tidak akan diambil gambarnya. Dia tidak mungkin tidak mengambil gambarnya. Kesombongannya sudah aku kuasai dalam hatinya. Ada apa ini? 2 tusukan pertama tangannya gemetar kedua-duanya. Kenapa kali ini hanya tangan kanan yang menembak? Kamu. Jangan bergerak sembarangan. Meski ingin membawaku menggali harta karun, setidaknya beri aku persiapan mental dulu. Kenapa kamu tiba-tiba jatuh dari kursi? Aku cuma sedikit lapar. Lapar sampai jatuh, jadi aku tergeletak di lantai. Lapar sampai jatuh. Iya, aku punya kebiasaan buruk. Kalau aku lapar banget, aku gampang jatuh karena lapar. Tidak apa-apa. Aku akan beli pancake isi, makan itu pasti enak. Segera kembali. Sialan, bocah ini tadi terus-terusan menawar dengan keras. Manfaatkan kesempatan ini untuk memberinya pelajaran.
biar dia tahu akibatnya jika mengganggu saya. Gila, perutku sakit. Aku keluar sebentar ke toilet. Tolong hentikan lelang sebentar. Baiklah, uang sedikit adalah VIP lelang kita. Beri sedikit muka. Lelang dihentikan selama 10 menit. Ah, tidak pergi ke parkiran bawah tanah, ada harta karun di sana. Astaga. Ini ternyata adalah surat perintah kerajaan. Apa yang terjadi? Kenapa kekuatan tebasan tangan kanan masih membuatku terus menggali? Apa mungkin ada barang bagus di bawah tanah ini? Tapi tadi aku sudah merasakan selain surat perintah kerajaan. Sebagian besar hanyalah tanah. Astaga, aku ternyata menemukan jalur tambang batu rubi tertinggi. Ini sungguh luar biasa. Harga batu rubi sebenarnya didorong oleh spekulasi. Beberapa ratus yuan hingga beberapa ribu yuan bahkan puluhan ribu yuan berbeda. Dan merasakan urat tambang ini. Hanya sekitar 3-500 meter persegi sebesar itu. Perkiraan awal mencapai puluhan miliar. Dan merasakan urat tambang ini. Hanya sekitar 3-500 meter persegi sebesar itu. Perkiraan cadangan mencapai puluhan miliar. Tapi, aku juga tidak bisa mengekstra urat tambang ini ke atas. Mari kita urus surat perintah kerajaan dulu saja. Cari kesempatan lagi untuk mencari orang yang mau bekerja sama mengembangkan rubi. Beruang anak. Sekarang hanya bisa melihat kata kebanggaan. Isi dari dalamnya. Karena tergerus waktu, jadi tidak jelas lagi. Juga tidak tahu bisa dijual berapa dulu. Simpan saja dulu. Kalau nanti, gantungan jam di dinding sebagai koleksi juga tidak apa-apa. Tuan muda dulu hampir lari karena ini. Bukan aku tanya soal yang benar dan yang salah, lalu aku mau pukul. Apa maksudmu? Masih berani tanya apa maksudnya? Sengaja berkelahi biar kamu tahu rasa takutnya. Tak tahu kalau di tempat ini aku bisa memukul balik. Hingga mati pun bisa. Apa-apaan ini? Astaga, aku bisa mematahkan pisau dengan tangan kosong. Babi, keren banget sih. Nah, jangan sombong dulu. Kalau bisa bertarung, itu hal yang membanggakan. Aku beritahu kamu. Kalau kamu berani menggerakkan aku akan menyerang keluargamu. Kamu berani memukulku. Kita tidak ada dendam satu sama lain. Kenapa kamu harus membawa pengawal untuk menggangguku? Sekarang siapa yang mengganggu siapa? Aku sebenarnya tidak ingin mengusikmu. Kenapa kamu harus membawa orang untuk mengusikku? Kamu. Apakah kamu pikir karena kamu punya uang dan latar belakang, kamu jadi hebat? Kakak, jangan memukul. Memukul orang adalah tindakan yang paling kasar. Bukankah kamu yang membawa orang untuk memukulku? Aku tidak pernah memukulmu. Kalau berani, buktikan di pertandingan dengan kemampuanmu yang sebenarnya. Bersainglah dengan kemampuan yang nyata. Kamu mau bersaing bagaimana? Tentu saja bersaing dalam hal kekayaan. Siapa yang bisa membeli semua barang lelang di acara lelang? Yang kalah harus meminta maaf kepada pihak yang menang. Dan harus minta maaf secara terbuka di lelang. Anak ini bodoh ya? Barang lelang itu semua saya yang serahkan ke rumah lelang. Tapi kualitasnya juga pas. Saya bisa menaikkan harga dengan terang-terangan. Bisa. HMPH, saya terima taruhan ini. Jika kamu menang, saya akan minta maaf padamu. Bisa kan? Bisa. Kalau begitu, mari kita pulang dan lanjutkan syuting sekarang. Aku akan buat kamu tahu kekayaan anak muda ini. Tak tertandingi. Apakah kamu sudah merasa lebih baik? Iya, sedikit lebih baik. Terima kasih atas perhatianmu. Aku lihat kamu dan penjaga depan masuk hampir bersamaan. Lihatlah bekas tamparan besar di wajahnya. Kamu tahu apa yang terjadi? Penjaganya memukul aku, lalu aku membalasnya. Ini sebenarnya bukan hal yang besar, jangan terlalu dipikirkan. Dan aku juga secara tidak sengaja bertaruh dengannya. Tentang siapa yang bisa mendapatkan barang lelang ini. Yang kalah harus meminta maaf kepada yang menang, bukan? Aku semakin bingung mendengarnya. Bertaruh apa? Lihat siapa yang punya cukup uang untuk membeli barang lelang itu. Iya, tapi barang lelang itu semua atas permintaanmu. Sepertinya pihak lelang tahu bahwa itu milikmu. Jadi, apa maknanya? Ini sangat berarti, kan?
Dengan begitu, aku bisa menaikkan harga dan menekan harga secara terbuka. Lalu aku bisa menjual dengan harga yang pantas. Oh, aku mengerti. Orang yang kekurangan uang itu orang yang ingin dipandang baik. Kalau kamu menyebarkan hal ini, dia akan menjadi bahan tertawaan di seluruh lingkaran. Jadi, biarkan dia meminta maaf secara terbuka. Tapi kamu tetap mendapatkan apa yang seharusnya. Tak disangka-sangka, kamu masih seorang pria yang licik. Tapi biarkan Qian Shao tidak tahu bahwa barang-barang yang dilelang adalah atas perintahmu. Dia pasti akan marah dan menangis, berteriak, bahkan bunuh diri. Tenang saja. Dia sekarang di mataku hanya seperti orang bodoh besar. Perhatikan baik-baik. Semoga sekarang Qian Shao sudah kembali untuk melanjutkan lelang. Sekarang kita mulai dengan barang lelang kedua. Gila, aku terburu-buru. Jangan bawa satu persatu, bawa sekaligus. Bawa sekaligus saja. Apakah ada keberatan atas usulan pos depan? Tidak ada, tidak ada. Baiklah, maka bawa Hufu Tandao. Surat besi bebas mati. Jade, kaca liuli, dan mutiara es. Keempat barang ini semua dibawa ke sini. Teman-teman, keempat barang ini adalah Hufu Tandao. Surat besi bebas mati, serta jade, kaca liuli, dan mutiara es. Setelah penilaian otoritatif dari saya sendiri, barang langka yang tiada tara. Perkenalan yang megah. Ada total 19 butir gio kaca es. Dikenakan di kota Kaisar Fei. Nilainya bisa dibayangkan. Itu bisa setara dengan kupon besi kapas. Siapa yang mau mengembalikannya sebagai souvenir? Itu pasti sangat berarti. Dan gio kaca es itu, aku ingin membawanya pulang untuk diberikan kepada kekasihku. Saya datang untuk batu giok ini. Kali ini saya harus mendapatkan iPhone. Berapa banyak yang terjual di lelang? Kita akan melakukan lelang dengan cara paket kali ini. Sekarang tidak ada harga dasar. Dan juga tidak ada kenaikan harga. Semua orang berdasarkan kemampuan masing-masing. Baik, saya suka cara tawar-menawar ini. Kalau begitu, saya mulai dulu. Saya tawarkan 10 juta. 1000 juta? Kamu cukup pandai mencari celah ya. 2 dari 4 barang lelang ini. Sembarang ambil 1, minimal 1 miliar. Saya tawar 3 miliar. Saya tawar 5 miliar, 5,2 miliar. Semua, tolong beri saya muka baik. Saya tertarik dengan keempat barang lelang ini. Saya ingin membelinya dan memberikannya kepada kakek saya sebagai hadiah. Saya tawar 5,3 miliar. Semua, jangan lagi bersaing. Keluarga Qian akan mengingat kebaikan kalian. Qian Shao, ini tidak bisa. Apakah semua barang yang kamu inginkan tidak boleh kami lelang? Kami juga ingin barang-barang itu. Iya, Qian Shao. Mahkota tadi kamu bilang tidak boleh kami lelang. Kami semua sudah menghormati kamu. Kami tidak melelang lagi. Sekarang kamu juga tidak membolehkan kami melelang 4 barang ini. Apakah ini masuk akal? Selalu menggunakan keluarga kalian untuk menekan aku. Kalau kamu tidak punya hubungan ini, di mata kami, kamu bahkan bukan apa-apa. Kamu cuma mengira kamu adalah raja. Apapun yang kamu katakan, kami harus dengar. HMPH. Kalau begitu kalian juga bisa tidak peduli. Bisa terus lelang. Tapi ingat baik-baik. Setelah menawar, kalian menjadi musuh seluruh keluarga kami. Apakah kita benar-benar harus melanjutkan syuting ini? Ini sudah jelas-jelas memojokkan Qian Shao. Kalau terus dipaksakan, berarti kita berhadapan langsung dengan keluarga Qian. Hah? Qian Shao memang selalu angkuh dan sombong. Aku tidak ingin perusahaanku ditekan oleh keluarga Qian. Aku juga tidak mau ditekan. Aku berhenti syuting saja. Lebih baik aku jadi penonton saja. Kalau begitu, aku juga tidak akan melanjutkan. Tidak perlu merasa tersinggung karena uangnya sedikit. Uang sedikit ini, 4 barang bermerek ini. Semoga Anda mendapatkan keuntungan. Terima kasih semuanya. Kalian semua orang yang punya wawasan. Juga orang sukses yang mampu mengurus urusan. Tunggu sampai pelelangan ini selesai. Daftar dari keluarga Qian akan dibagikan kepada kalian sedikit. Terima kasih, Qian Shao. Sialan orang ini. Lagi-lagi pakai identitasnya untuk menekan harga kita. Orang ini benar-benar jahat. Qian Shao adalah putra dari keluarga kaya miliaran. Kalau dia sudah bicara, tentu saja kita harus menghormatinya. Lagi pula tidak ada yang mau bermusuhan dengannya. Lagi pula 53 juta juga bukan jumlah yang sedikit. Santai saja. Aku bagaimana bisa santai? 35 juta ini bagi orang biasa adalah angka yang sangat besar. Tapi bagi saya, itu masih jauh dari cukup. Saya butuh lebih banyak uang. Sekarang, keempat barang ini tidak ada yang menawar.
Tian Xiao, kamu adalah orang seperti ini. Seorang pria yang tahu bagaimana memanfaatkan hubungan latar belakangnya. Hahaha, cepat jatuhkan palu. Saya sudah tidak sabar. Saya tawarkan 1 miliar. Kamu gila? Saya baru saja menawar 35 juta. Kamu tawarkan 1 miliar. Saya tawar 1,2 miliar. Kalau kamu tidak ikut lelang lagi, maka aku yang menang. Kalau bukan karena menemukan tambang batu delima sebelumnya, aku juga tidak berani menawar harga setinggi ini padamu. Apakah kamu punya dana sebanyak itu? Aku akan memeriksa danaunya. Chen Xiao, jika Tuan Lin berhasil memenangkan lelang, tapi tidak bisa menyediakan uang sebanyak itu, maka lelang akan mematahkan kedua kakinya sebagai hukuman. Jadi langkah Yang Zi ini bisa diabaikan. Baiklah. Kalau begitu aku lanjut masuk taruhan. 13 miliar, 20 miliar. Kamu. Meskipun aku bilang akan bertaruh denganmu, tapi aku tidak menyangka. Kamu masuk taruhan denganku dengan cara seperti ini. Semangatmu melemah ya. Kelihatannya kamu juga tidak bisa ya. Anak ini nilai kekayaannya sudah lebih dari 100 miliar kan? Aku baru saja bayar 2 miliar, dia sudah marah besar. Meskipun dia punya kekayaan ratusan miliar, itu semua aset tetap. Arus gas tidak sebanyak itu. Aku takut kamu menawar terlalu tinggi. Dia bisa saja mundur dan tidak ikut lagi. Kalau begitu bagaimana? Aduh, kamu bilang begitu aku jadi khawatir. Tapi dengan karakternya, aku yakin dia akan terus ikut sampai 2,1 miliar. Lihat, dia akhirnya ikut juga. Tapi aku tidak ikut lagi. Kamu menang, aku sudah tidak sanggup. Hahaha. Hei, kamu mengaku kalah ya? Aku kira kamu hebat sekali, Tuan Huang. Tombol palu jatuh, barang lelang akhirnya ada di tanganku. Selamat, Tian Xiao. 2,1 miliar diberikan untuk pedang gula Tiger Fu. Surat besi bebas hukuman. 4 barang lelang berupa manik-manik es giok dan kaca giok. Mari kita beri tepuk tangan untuknya. Kamu kalah, sesuai dengan kesepakatan kita. Giliran timmu dulu yang harus menutup mulut. Tidak masalah, menang kalah sudah biasa. Saya ingin memberitahu kalian semua. Baru saja saya sedikit berselisih dengan Qian Xiao. Di sini saya ingin meminta maaf kepada Qian Xiao. Maaf ya, Qian Xiao. Kamu besar hati memaafkan kesalahan kecil saya. Hahaha. Akhirnya bisa lega juga. Ini adalah akibatnya kalau kamu berani melawan aku. Kenapa masih harus minta maaf? Benar-benar tepat waktu. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan penyedia barang lelang kali ini, Tuan Ling Yunfeng. Tanpa dia menyediakan beberapa barang ini, tidak mungkin ada harga tertinggi di lelang kami. Apa yang terjadi ini? Kamu gila? Apa yang kamu katakan? Beberapa barang lelang ini. Semua ini disebabkan oleh orang brengsek ini, ya, uangnya sedikit. Sebelumnya kamu terus menekan harga dengan identitasmu. Hati kecilku sangat khawatir tidak bisa mendapatkan harga tinggi. Tak disangka. Akhirnya Tuan Ling Yunfeng bersaing denganmu. Hingga mendapatkan harga yang sangat tinggi seperti ini. Tak disangka. Akhirnya Tuan Ling Yunfeng bersaing denganmu. Hingga mendapatkan harga yang sangat tinggi seperti ini. Kalau begitu, sebagai permintaan maaf, bagaimana? Aku akan memberimu satu lagi. Sialan, kalian bikin permainan buat ngejebak aku. Ji Xiao, lelang ini adil. Kamu bersaing dengan Tuan Ling Yunfeng. Kami tidak tahu apa-apa. Jadi ini bukan jebakan. Atau mungkin hati sombongmu yang membuatmu kalah begitu parah. Sial, aku nggak mau ikut lagi. Barang-barang ini aku nggak mau lagi. Kembalikan uangnya padaku, kalau kalah ya terima saja. Jangan sampai kalah ya. Uang hasilnya langsung masuk ke rekening saya saja. Aku pergi dulu. Tidak masalah. Paling lambat besok malam sudah masuk ke rekeningmu. Oke, 2,1 miliar. Setelah dipotong komisi Moyun dan lelang, aku masih dapat 1,05 miliar. Kali ini benar-benar untung besar. Ayo pergi. Adik Yunfeng nanti akan menjadi miliarder. Mau makan bersama tidak? Apalagi yang terjadi? Apakah tangan kiriku menemukan harta karun? Aku tidak punya waktu hari ini. Nanti kalau ada waktu, kita bicara lagi, ya. Memang benar dia orang yang keras kepala. Meskipun sudah menghasilkan banyak uang, dia tidak mau mengundang makan. Pelit banget. Tangan kiriku membawaku ke sini. Sepertinya ada harta karun di dasar danau ini. Ah. Ada apa ini?
Sebelum tidur, merasakan tanah tidak pernah membuatku terluka. Kenapa bisa membuatku berdarah? Indra super kuat. Jelajahi lagi. Percepat penjelajahan. Berikan padaku. Sudah menembus kedalaman 1 kilometer. Sebenarnya ada apa di bawah tanah ini? Satu dingin, satu beku. Ada juga Yin Yang dan Tai Chi. Sepertinya saya melihat sebuah batu. Saya tidak percaya. Itu ternyata sebuah meteorit. Dan meteorit ini sudah ada di sini sejak 100.000 tahun yang lalu. Jika benda ini benar-benar ada, saya harus mendapatkannya. Harus mendapatkannya. Mengambil benda dari jarak jauh. Keluarlah, meteoritku. Tidak salah lagi, meteor dari luar angkasa. Ini mengandung energi yang besar. Kepala museum pasti akan tertarik. Lin, teleponmu datang tepat pada waktunya. Saya sudah mengajukan permohonan ke atas. Bangunan terbengkalai di Sicheng akan segera dibongkar. Kemudian kita bisa mulai. Penggalian tembok kota kuno. Itu sangat bagus. Penonton, aku menelponmu kali ini karena ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Kamu pasti akan tertarik, loh. Dari nada suaramu. Sepertinya kamu dapat barang bagus, ya? Cepat katakan, itu meteorit apa? Sebuah meteorit dari luar angkasa. Meteorit apa? Jangan bercanda. Barang ini benar-benar sangat langka sekali. Kita sudah kenal lama. Kapan aku pernah bohong sama kamu? Tapi alamatnya di mana? Aku segera ke sana. Kita harus sepakat dulu soal bayaran, kan? Bro, kapan aku pernah kurangin bayaran kamu? Iya, tapi setiap kali kamu kasih juga nggak pernah cukup. Lihat barangnya dulu. Oke, kalau memang benar itu meteorit, itu milik negara, kamu harus ngerti itu. Aku tahu. Kalau tidak, aku juga tidak akan meneleponmu, kan? Kamu datang ke Waduk Jiangcheng untuk mencariku. Oke. Di mana meteoritnya? Cepat tunjukkan padaku. Ini dia? Bukankah ini cuma batu kerikil? Bro, kali ini kamu salah lihat. Lihat tanaman yang membeku di sini. Dan tanaman yang terbakar menjadi abu emas di sana. Bukankah itu semua karya meteorit? Hei. Aduh, panas sekali, panas sekali. Aduh, dingin sekali, dingin sekali. Aduh, agak menarik ya. Aku harus mempelajarinya dengan baik. Hei ya, ya. Hei tertawa. Oh. Hei, itu. Ini adalah meteorit. Menurut catatan di buku dan referensi, ini adalah pecahan meteorit yang mengalami tumbukan dengan planet lain. Jatuh ke bumi. Kamu telah memberikan kontribusi besar untuk Daxia. Sekarang kita punya banyak teknologi canggih. Semua diperoleh dari meteorit. Kali ini hadiahnya pasti tidak akan kurang. Minimal 10 juta sebagai dasar. Sebanyak itu pasti ada. Sangat berarti. Aku sekarang menghubungi orang untuk mengamankan tempat ini, agar tim riset datang. Kapan 10 juta itu bisa cair? Aku bisa berikan sekarang juga. Tapi sudah gelap. Mengurus prosedur dan administrasi juga butuh waktu. Begini saja, paling cepat aku kasih kamu besok.
Hei, kepala museum. Aku punya surat perintah kerajaan. Entah museum kita butuh atau tidak, aku bawa saja. Dari mana kamu dapat barang bagus sebanyak ini dari surat perintah kerajaan? Cepat, tunjukkan padaku. Ling Yunfeng benar-benar benda langka. Kamu malah melipat surat perintah kerajaan. Kalau sampai rusak, kamu nangis pun gak ada tempat buat nangis lagi. Ini kan saku bajuku kecil banget. Lihat di atas surat perintah. Hanya tertulis 2 kata surat perintah. Kalau ini tidak berharga, ya sudah disumbangkan saja. Astaga, Ling Yunfeng. Hari ini kamu memberi aku terlalu banyak kejutan. Ini adalah surat perintah tanpa tulisan. Surat perintah tanpa tulisan. Aku sudah nonton banyak drama. Tapi belum pernah dengar tentang sejarah tanpa tulisan. Ini harganya berapa? Ini kamu tidak mengerti, kan? Ini adalah saat jatuhnya dinasti Qi besar. Perintah terakhir. Sayang sekali. Kaisar belum sempat menulis, istana sudah hancur. Jadi ini juga menjadi perintah pertama dalam sejarah yang tidak ada tulisan. Namun memiliki makna penting dalam catatan sejarah. Ternyata seperti ini, ya. Kalau begitu, harganya berapa? Bukankah kamu mau menyumbangkan ini ke museum kami? Apakah hanya menyumbangkan yang tidak berharga? Sekarang sudah berharga. Kalau tidak ada sedikit imbalan, saya tidak bisa menerima. Lagi pula ini adalah warisan keluarga. Warisan keluarga? Keluargamu bekerja apa? Jadi pejabat. Saya dengar dari kakek saya. Haha, ini dibawa olehnya saat masa perang waktu itu. Kalau tidak, saya juga tidak akan tahu asal-usulnya. Kamu bilang tujuanmu banyak sekali ya. Paling-paling cuma mau uang, kan? Surat perintah, aku akan ajukan 5 juta untukmu. Sementara itu, kamu juga akan bekerja di museum kami. Bekerja sebagai apa? Sebagai ahli harta karun kehormatan. Apakah harus masuk kerja tepat waktu? Aku orang yang suka kebebasan. Kalau harus masuk kerja, aku kurang suka. Haha. Tidak perlu, tidak perlu. Kerja, gaji dan tunjangan akan dikirim tepat waktu setiap bulan. Tapi ada satu permintaan kecil. Kalau ada barang bagus lagi nanti, hubungi aku secepatnya. Mendapat pekerjaan secara cuma-cuma itu cukup bagus. Kalau begitu, kamu bisa pergi. Aku akan menghubungi orang yang bersangkutan dan menutup tempat ini. Baik, aku pergi dulu. Uang di rekening bank sebesar 1,05 miliar yuan sudah masuk. Ditambah dengan beberapa puluh juta yang didapat sebelumnya. Sekarang, sekitar 1,1 miliar aset. Yunfeng, ada kabar baik. Tim medis dari luar negeri. Dia bilang selama uangnya siap, besok bisa terbang ke sini. Berapa total yang dibutuhkan? Hubungan itu penting. Komisi awal membutuhkan 150 juta. Biaya pengobatan secara keseluruhan. Totalnya membutuhkan 950 juta. Dan harus membayar uang muka sebesar 500 juta. Tapi kamu harus siap secara mental. Tingkat keberhasilan keseluruhan hanya 80%. Yunfeng, apakah kamu bisa mengumpulkan uang ini? 950 juta ditambah 150 juta. Ini akan menguras semua uang yang saya hasilkan. Dan ini masih belum cukup. Dr. Zhang, kamu suruh tim medis ini datang saja. Aku bisa mengumpulkan uangnya. Kita jangan sampai melakukan hal yang melanggar hukumnya. Uang ini bukan hal yang bisa didapatkan oleh orang biasa. Dr. Zhang, kamu tenang saja. Akhir-akhir ini aku dan teman membuka sebuah perusahaan. Mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Uang ini aku bisa kumpulkan. Sekarang juga aku akan transfer uang muka ini ke kamu. Itu tidak bisa. Kami memiliki aturan di rumah sakit. Tidak boleh meminjam uang dari keluarga pasien secara pribadi. Begini saja. Transfer ke rekening rumah sakit. Saya akan segera mengirimkan nomor rekeningnya ya. Apa yang terjadi? Dulu hanya getaran di lengan. Sekarang kedua kaki juga mulai bergetar. Apakah ada harta karun yang sangat besar? Bangunan ikonik di Jiangcheng, gedung grup pertambangan Jiangcheng. Sepertinya ada harta karun di sini. Dalam radius 100 meter bawah tanah muncul deposit perak. Dalam radius 500 meter bawah tanah muncul deposit emas dan perak. Dalam radius 800 meter bawah tanah muncul deposit biji besi dan perak. Sialan. Deposit emas dan perak ini, serta biji besi. 3 jenis tambang muncul sekaligus.
Bagaimana bisa terbentuk seperti ini? Keajaiban alam sungguh patut dikagumi. Tapi ini semua adalah tambang. Apa yang harus saya lakukan untuk mengeluarkannya? Benar juga. Ini semua adalah tambang. Kalau dijual, langsung saja jual ke perusahaan pertambangan Jiangcheng, kan? Sedang apa ini? Tengah malam begini duduk di bawah gedung grup perusahaan kita. Apa mau mencuri atau melakukan hal yang tidak benar? Segera pergi kalau tidak mau dilaporkan ke polisi. Bukan, dua kakak satpam. Saya bukan pencuri. Saya datang untuk menemui bos kalian. Hah? Mau menemui bos kami? Apakah kamu sakit jiwa? Tidak seperti itu. Malam-malam mencari bos di bawah gedung perusahaan orang lain. Segera pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku bersikap kasar. Aku bukan orang gila. Aku bersama bos kalian. Ada bisnis besar bernilai ratusan miliar yang harus dibicarakan. Jadi aku cuma bisa datang malam hari. Cepat, pergi sana. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak bersikap ramah. Mengirimmu ke dalam jeruk bukan karena aku marah apa marah. Aku adalah ahli harta karun terkenal di museum. Aku menemukan harta karun, harus bicara dengan bos kalian. Ada masalah. Kamu benar-benar bodoh, ya? Kamu ahli museum, apa hubungannya dengan kami? Bos kami kenal dengan kepala museum. Kalau kamu bisa menghubungi dia, kamu bisa bertemu dengan bos kami. Kalau tidak, aku cuma bisa memukuli kamu. Lalu memasukkanmu ke dalam rok, itu baru mudah. Halo, kepala museum. Dengar-dengar kamu kenal bos tambang Jiangcheng. Ya, kenal? Itu adalah murid kesayangan saya. Ada apa? Lin saudara. Saya punya bisnis yang ingin dibicarakan. Jadi saya ingin bertemu. Bisnisnya bukan tentang barang antik, kan? Dia juga suka barang antik. Jadi, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Jika ada barang bagus, beritahu saya dulu. Kenapa begitu cepat berbalik dan memberi saya ini? Anda salah paham, kepala museum. Bukankah aku takut museum kalian gak bisa menampungnya? Kamu meremehkan siapa sih? Di Jiangcheng. Masih ada bisnis barang antik yang museum kita nggak bisa tampung. Satu jalur perdagangan, loh. Kalau begitu memang harus cari Jiangcheng Mining. Tunggu, aku segera hubungi dia. Nanti aku suruh dia ke kantor grup. Oke, baik. Aku sudah menghubungi bos kalian. Kalian berdua jangan usir aku lagi, ya? Seriusan. Sial, ini mobil khusus bos. Dia siapa sih? Keren banget. Apa jangan-jangan memang anak itu yang manggil? Oh. Kamu yang guru kepala perpustakaanku bilang. Ahli Lin Yunfeng itu, kan? Itu yang guru kepala perpustakaanku ceritakan padaku. Kamu mau bicara soal suara penjualan tambang dengan aku. Kalau mau tahu detailnya, datang ke kantor aku saja. Aku tidak mau ke kantor. Waktuku sangat mepet. Singkat saja, kita bahas di sini. Oke. Kalau begitu, begini ya. Di bawah gedung tambang ini, ada satu jalur tambang yang mengandung emas, perak dan besi. Hahaha. Ahli Ning, kamu bercanda dengan saya, kan? Ini adalah gedung pertambangan saya. Bisnis utama saya memang pertambangan. Kamu bilang di bawah rumah saya ada tambang emas, batu mineral, dan biji besi. Menurutmu saya akan percaya. Lagi pula, dari sisi teknis, ketiga jenis tambang itu tidak bisa ada di tempat yang sama. Kamu bisa kenal guru saya, dan juga memanggil saya untuk memberikan petunjuk ini. Uang ini anggap saja sebagai biaya konsultasi. Cepat pulang dan tidur saja. Jangan buang waktuku di sini, kamu tidak percaya padaku. Ahli Ming. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kata-kata itu terdengar seperti dongeng. Aku bisa memberimu 100.000 yuan sudah karena menghormati guru kepala museum. Kalau tidak, aku akan suruh satpam mengusirmu dengan tongkat. Jangan buang waktu dan tenagaku di sini. Kalau begitu, karena waktumu dan energi sudah terbuang padaku. Kalau begitu, biarkan pekerja eksplorasi. Mulai eksplorasi di tempat ini. Turun 100 meter. Cek di kedalaman 300 meter, 800 meter, apakah ada tambang emas. Ada juga biji besi dan perak. Baik, aku akan beri kesempatan padamu, Zhang Laoshi. Kalau tidak, aku akan pukul kamu 10 kali. Sebagai hukuman.
Membawa tim ke perusahaan. Memeriksa tambang emas, perak, dan besi. Emas memang benar-benar emas. Saya juga menemukan ini adalah perak. Saya juga punya. Ini besi. Bos, benar-benar. Di bawah gedung ini memang ada jalur tambang. Perkiraan awal adalah besar. Saudara kecil. Kami melakukan sumber daya pertambangan. Tak disangka di bawah gedung kita sendiri. Ternyata menyimpan harta karun sebesar ini. Bagaimana kamu menemukannya? Aku tahu ada sumber daya mineral di bawah gedung ini. Aku juga secara tidak sengaja menemukannya. Hahaha. Penjelasan ini bagus. Menghargai apa yang kamu lakukan untuk grup saya. Menemukan jalur tambang yang begitu penting. Saya berencana menjadikan kamu mitra dalam jalur tambang ini. Tapi saya butuh uang. Butuh berapa? $100 miliar terlalu banyak. Uang ini juga bukan tidak bisa diberikan. Tapi harus menunggu sampai tambang ini digali. Harus memperkirakan nilai produksinya dulu baru bisa diberikan. Dan kamu harus tahu, jika digali, gedung ini juga perlu dibongkar. Ini juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Aku tidak butuh 100 miliar. 10 miliar, cukup 10 miliar. Ya, hanya 10 miliar. Aku butuh banyak uang untuk menyelamatkan ayahku. Baik. Aku akan transfer sekarang. Beritahu aku nomor rekeningnya, HM. Pria yang menarik. Harus sembuh total. Tenang saja. Uangmu sudah diserahkan dan kamu juga sudah menyiapkan banyak dana cadangan. Dan di ruang operasi ini, semuanya adalah tim profesional yang merawat pasien koma. Penyakit ayahmu pasti akan sembuh. Tapi aku masih khawatir. Sudah 6 jam berlalu. Melahirkan saja tidak sesulit ini. Kau terlalu tegang. Operasi seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan melahirkan. Bagaimana? Bagaimana hasil operasinya? Operasi berjalan lancar. Dokter bilang mungkin dia akan sadar sekarang. Atau mungkin butuh 2 atau 3 hari baru sadar. Alhamdulillah. Anak. Ayah. Kamu akhirnya sadar. Kamu sudah melalui masa sulit ini. Tidak berat, kan? Kesehatan ayah adalah kebahagiaan terbesar bagi anaknya.